Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kelancaran usaha, semoga diberikan hidayah, kekuatan dan keistiqomahan dalam iman. Sedulur, kali ini kita akan eksplor dari wilayah Talang Danto menuju Kasikan. Kita jalan sore ya, jalannya sore. Nanti di Kasikan kita akan ya mengikuti kegiatan ya, silaturahmi dengan teman-teman dan sambil mendengarkan tausiah. Dulur, ini jalannya sebagian sudah berlubang ya. Jadi terkadang kita ya mengurangi kecepatan kendaraan karena memang jalannya enggak mulus semulus paha bayi. Ya menyesuaikan lah. Nah ini karena ada sore yang menjelang maghrib sekitar jam 6 ya. Kalau di sini jam 6 belum maghrib ya. Maghribnya lebih kurang di jam 6:30 kurang dikit. Jadi sebagian kendaraan itu sudah, kendaraan mobil itu sudah menghidupkan lampunya. Ini sedulur. Jadi kita jalan ya dengan santai, dengan hati-hati, memperhatikan jalan. Dia juga ini mengingatkan sedulur-sedulur kalau dalam perjalanan ya diperhatikan kondisi kendaraannya, motornya ya. Kalau saya menggunakan motor ya, mungkin minyaknya, kondisi rimnya, kondisi kefitan, fit kendaraannya, dan kita juga fit mengendarinya, sehat selalu. Kita jalani untuk mendengarkan ya, utama silaturahmi lah dengan teman-teman di masjid nanti. Jadi bukan untuk urusan usaha, bukan untuk urusan cari duit ya, bukan urusan ya income atau pemasukan ya, tapi untuk bersilaturahmi, silaturahmi dengan rekan-rekan. Karena kita hidup ini bukan semata-mata untuk mencari rezeki. Jadi intinya jangan terlalu fokus dengan mencari rezeki, dengan mencari uang lah kalau bahasa jeleknya. Karena dalam Al-Quran itu ada mengatakan yang mafhumnya itu setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu, menakut-nakuti kita itu maksudnya dengan kemiskinan. Nah, itu maksudnya jika kamu bersedekah atau berinfak atau berderma dan menyuruh kamu untuk kikir itu. Jadi menakut-nakuti bersedekah, kalau bersedekah itu ditakut-takuti, dan nyuruh kita untuk berbuat kikir, kejahatan itu kikir. Sebaliknya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Itu mafhum dari surat Al-Baqarah 268 ya, itu lebih kurangnya seperti itu. Jadi setan itu nakut-nakuti kita supaya kita nggak sedekah, nggak infak. Kan ketika gambaran yang jelek-jelek, dikatakan bahwa Rasulullah itu pernah memberi sabda bahwa dalam diri manusia itu ada satu setan yang bekerja di dalam diri manusia, dan ada satu malaikat. Nah, sama, jadi ada setan, ada malaikat dalam diri kita ini.
setan kerjanya itu nakut-nakuti, menakut-nakuti. Misalnya jika kamu bersedekah, kamu akan jatuh miskin, akan begini dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Dan pokoknya yang benar-benar itu didustakan, diselewengkan lah gitu. Dan malaikat kerjanya itu menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang hak. Kalau tadi kan mendustakan yang hak, setan itu yang benar. Kalau malaikat itu membenarkan yang hak. Jadi siapa-siapa yang terasa, yang mendapati ya, pikiran tentang perkara yang baik masuk dalam hati, itu harus yakin bahwa itu dari Allah. Anggaplah itu dari Allah, ya yakin dan bersyukur. Tidak hanya bersyukur kalau kita mendapat bisikan atau terasa terbetik dalam pikiran kita hal yang baik, maka bersyukur itu dari Allah. Dan siapa dan dari kita yang mendapatkan sesuatu yang lain selain itu, yang pikiran-pikiran kotor yang masuk dalam hati, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau terbetik dalam pikiran kita, dalam hati kita pikiran buruk, perasaan buruk, maka kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi memang Allah memberitahu bahwa setan itu nakut-nakuti kita dengan kefakiran, untuk berbuat buruk, untuk contoh berbuat kata kotor, berbuat kotor. Ini memang itu kerjaan setan. Nah, itu mendustakan yang benar itu memang kerjaan setan untuk menggoda kita itu. Jadi memang ya memang itu udah tugasnya seperti itu. Setan nyari teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi temannya nanti di neraka. Nah itu menjanjikan kofak. Jadi nanti seperti begini, nanti kalau kamu sedekah berinfak, kamu nanti akan fakir, akan miskin. Dan menyuruhnya yang nggak betul-betul, ya yang berdosa lah pokoknya. Itu bisikan setan. Jadi jangan infak, jangan sedekah, itu simpan dengan hati-hati. Nanti kamu pasti memerlukannya. Nanti kamu masih perlukannya, butuh ini butuh itu. Nah itu. Sedangkan Allah SWT melalui malaikat dibisikan akan Allah memberi ampunan atas dosa-dosa, menjanjikan bertambahnya rezeki bagi orang yang membelanjakan, yang menginfakkan hartanya, ditambah rezekinya. Itu janji Allah. Ya tergantung kita mau yakin dengan mana, yakin dengan janji Allah atau yakin dengan ikut dengan bisikan setan, kan itu. Imam Ghazali rahmatullahi itu dia mengatakan dalam kitabnya itu, orang itu hendaknya jangan terlalu sibuk memikirkan yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Jika Allah sendiri sudah menjanjikan rezeki, harus dipahami bahwa mengkhawatirkan keperluan atau kebutuhan masa yang datang itu bisikan setan. Nah itu kata Imam Ghazali itu dalam kitabnya Ihya. Jadi kita jangan terlalu mikir apa yang terjadi masa depan, apa yang terjadi besok itu. Karena Allah sudah menjanjikan rezeki itu pasti terjadi. Nah, ini. Harus dipahami bahwa kekhawatiran tentang keperluan yang akan datang itu bisikan setan. Kan harus disebutkan dalam ayat tadi itu seperti itu. Jadi kita kalau nggak mampu mengumpulkan harta, terus waktu kita sakit, waktu kita lemah, nggak mau bekerja, terus akan datang keperluan atau kebutuhan yang mendadak, kita akan kesulitan sehingga kita akan repot menderita. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, hakikatnya sesungguhnya ini setan sudah memerangkap diri kita dari perangkapnya kita.
dari penuh ketakutan itu udah diperangkap oleh setan. Jadi setan itu ketawa-ketawa melihat kita seperti itu, ketawa-ketawa dengan pemikiran itu, nanti kalau aku udah tua gimana, sakit gimana, butuh ini dan itu, dikasih bayangan-bayangan seperti itu. Setan itu wah ngakak pokoknya dia itu, sampai dia ngomong gini, wah orang bodoh ini udah tak perangkap dalam penderitaan yang sebenarnya. Dia kan takut akan menderita akan datang, padahal setan betul ini ya penderitaan sebenarnya ya ini. Ketika kamu itu merasa bahwa nanti akan menderita, ya itu penderitaan yang sebenarnya yang diciptakan oleh setan, yang digaungkan oleh setan itu. Padahal dia nanti penderitaan yang semu, yang nggak jelas penderitaan nanti atau bahaya itu. Tapi saat ini, penderitaan saat inilah ketika dia mengkhawatirkan yang akan datang, itulah yang hakikatnya menderita. Takut penderitaan yang belum jelas, yang belum nyata penderitaan itu, ya rasa takut itulah yang hakikatnya yang menderita, penderitaan yang dibuat oleh setan, yang dibisikkan oleh setan. Itulah penderitaan asli, yaitu merasa bahwa nanti dia akan susah. Nah, itu susah sebenarnya. Nah, itu kerja setan. Nah, itu kerja setan. Nah, maka dari itu kita hendaknya harus yakin dengan janji Allah. Ya kita kerja seadanya, artinya semampunya, nggak usah ngoyo, nggak usah kemrungsung, nah, yang biasa aja. Nah, ya orang kerja kita kerja, orang makan kita makan, nah, semampu kita, nggak usah dipaksakan, nggak usah ditargetkan, wah nanti tahun besok aku mau beli mobil atau apa, sehingga meningkatkan apa impian-impian itu, meningkatkan kerja sampai dibelai lembur, nanti mungkin ujungnya nggak nyampe, maka cari cara dia menggunakan berbagai macam cara supaya tercapai impiannya. Ini jadinya nggak betul ya, gitu ya sedulur ya. Nah ini kita sudah sampai, sudah ikut mendengarkan tausiah ya teman-teman, bersama teman-teman di Masjid Darussalam ya, Masjid Darussalam Paitan Kasikan ya. Ini kecamatannya Tapung Hulu, kabupatennya Kampar, Riau ya. Ini masjidnya tepi jalan, jadi tidak begitu susah aksesnya ke sini. Jadi sedulur, harus kita pahami bahwa Allah itu menjamin rezeki setiap makhluk, bukan manusia aja, bahkan seluruh makhluk itu sudah Allah jamin rezekinya. Kita lihat sajalah cicak ya, cicak. Nah, itu kan makanannya apa itu? Makanannya nyamuk ya. Nyamuk atau serangga itu ya. Padahal nyamuk itu bisa terbang, cicak enggak, cuma dia nemplek di dinding, di apa itu, langit-langit itu. Nah, tapi Allah jamin rezekinya, dia makan terus itu. Nah, itu Allah jamin rezekinya dengan Allah datangkan nyamuk ke sedekat dia sehingga dia bisa makan itu. Kalau logikanya kan gimana dia terbang aja nggak bisa, tapi yang dimakan makannya itu yang bisa terbang bebas. Nah, itu ya Allah jamin rezekinya. Apakah lagi kita, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, yang bisa ngapa-ngapa, semuanya bisa kalau manusia ini, ya pasti dijamin. Hanya saja kita ini sebagai manusia kurang terima, kurang puas. Jatah kita makan sehari atau sehari 3 kali, kita merasa kurang puas. 3 kali sehari, misalnya 1 hari sekali makan sepiring kan 3 piring. Kalau satu keluarga kita mungkin macam saya, anaknya 3, paling ya butuh 1 hari 1,5 kilo, 2 kilo beras. Tapi kalau keinginannya itu lebih, harus nyetok, punya beras banyak. Nah, ini makan yang
diberikan kurang nikmat, kurang enak, merasa kurang. Nah, ini yang merasa kurang inilah yang berakibat kurang bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bersyukur saja, kita mampu bersyukur saja, nggak ada keluhan tuh, nggak ada masalah. Kalau kita makan hari ini mungkin lauknya ikan asin, ya alhamdulillah, disyukuri hari ini bisa makan ikan asin. Saudara kita banyak yang mungkin makan nasi tok, lauknya mau garam. Kalau kita hari ini mungkin lauknya cuma garam, alhamdulillah. Ada saudara kita yang nggak makan, kadang makan cuma sehari sekali, kadang sehari mau 2 hari sekali. Ya, ini ada. Kalau kita makan cuma 2 hari sekali, ada saudara kita di negara yang negaranya konflik, kemiskinan dan lain sebagainya, makan aja sampai kesusahan. Ini perlu kita syukuri. Jadi demikian ya sedulur, jalan kita dari wilayah Talangdanto menuju ke Kasikan. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Ya sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.